Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Drama Nikah. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum follow Instagram Drama Nikah, follow dulu. Kemudian teman-teman bisa juga subscribe YouTube-nya dan follow Drama Nikah di Spotify. Kalian bisa komen-komen di YouTube atau di Instagram. Kemudian buat teman-teman yang mau kirim cerita bisa DM ke Instagram. Kalian bisa sharing kehidupan rumah tangga kalian, suka atau duka. Kemudian buat teman-teman yang belum menikah bisa juga kirim cerita kalian tentang kisah percintaan kalian lah, yang mana akan dibawa ke jenjang yang serius. Langsung aja ke cerita hari ini yang dikirimkan oleh pendengar Drama Nikah di Instagram. Halo teman-teman pendengar Drama Nikah, namaku Lina. Aku saat ini berusia 26 tahun. Aku berasal dari Kota Kembang. Saat ini aku adalah ibu dari satu anak, dan aku mau cerita kalau aku memiliki kisah kelam dalam pernikahan dan masih menyisakan luka sampai saat ini. Aku ini sudah beberapa kali menikah, tapi sampai saat ini aku belum menemukan titik terang. Dan makin lama aku berpikir mungkin ini jalan terbaik aku, di mana aku menjadi seorang ibu sekaligus ayah untuk anakku. Jadi teman-teman pendengar Drama Nikah, aku akan cerita dari awal kisah hidup aku. Dulu aku ketika usia 19 tahun pernah bekerja di toko baju di salah satu mall di Bandung yang bernama Lucky Square. Waktu itu ketika aku mulai kerja, sebenarnya baru saja lulus SMA. Nah, aku langsung cari kerja. Aku melamar pekerjaan di mall itu. Alhamdulillah, tak lama kemudian aku diterima kerja di toko itu dengan ijazah SMA yang baru saja aku terima. Singkat cerita, sudah 1 tahun aku bekerja di toko tersebut, dan toko itulah yang menjadi saksi bisu cinta pertama aku. Waktu itu, aku bertemu dengan seorang pemuda yang tampan bernama Haris. Dia ini bekerja di sebelah toko aku. Dia sebagai satpam di situ, yaitu tempat karaoke. Sejak awal bertemu, kami memang sering saling pandang. Dan aku rasa dia memang punya rasa sama aku. Sampai akhirnya dia meminta nomor teleponku. Ya, di situ aku beri karena memang aku juga sedikit menyukainya. Bahkan dibilang ya seperti tadi, ini cinta pertama aku. Karena sebelumnya aku ini belum pernah berpacaran, dari kecil belum pernah, dan memang belum pernah menyukai laki-laki. Setelah kita kenal dan sering ngobrol, kemudian jalan bareng, akhirnya dia sempat mengajak aku
untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Sebenarnya kami ini baru kenalan paling baru di 2 atau 3 bulan saja. Tetapi aku menyambutnya dengan bahagia, campur tak percaya. Karena ternyata secepat itu aku akan melepas masa gadisku. Nah, namun sayang sekali, ternyata orang tua dia ini tidak merestui hubungan kita. Karena ternyata orang tua Haris sudah punya calon mantu yang sudah lama sengaja akan dijodohkan. Dan itu sangat membuat aku kaget, karena Haris malah menentang kemauan orang tuanya dan dia tetap memperjuangkan cinta kita. Sampai akhirnya ada di suatu titik, orang tua dia merestui hubungan kami. Kemudian kita menikah. Namun, prosesi pernikahannya hanya akad saja dengan mahar cincin sebesar 0,5 gram. Di situ, jujur aku sedih banget. Karena di sisi lain aku melihat orang-orang, teman-temanku menikah dengan pesta yang mewah dan megah. Tetapi aku harus menikah dengan kondisi apa adanya. Bahkan ketika pernikahanku itu, orang tua Haris tidak hadir. Yang datang hanya om dan tantenya saja yang mewakilkan. Kemudian, setelah beberapa bulan kita menikah, akhirnya aku hamil. Kemudian setelah aku hamil, suamiku menyuruh aku untuk berhenti bekerja karena keadaanku yang hamil ini takut berpengaruh terhadap perkembangan janin. Jadi aku benar-benar harus jaga kesehatan. Oh iya, di sini setelah menikah aku tinggal di rumah orang tua aku ya, karena kalau aku ngontrak atau kos takutnya tidak sanggup membayar. Dan jujur waktu itu, aku ini belum bisa jauh dari orang tua aku. Ketika hamil, orang tua aku selalu dukung kehamilanku. Bahkan ayah dan ibuku selalu antar ketika aku cek kehamilan ke dokter. Karena suamiku sibuk bekerja, jadi dia tidak bisa mengantar. 9 bulan aku merawat janinku, membawa kemana-mana di perut. Akhirnya tiba saatnya lahiran. Aku lahiran di sesar karena katanya panggulku sangat kecil dan janinnya terlalu besar. Sebenarnya waktu itu aku sakit hati. Karena ketika aku lahiran, mertua aku tidak datang. Dia tidak melihat persalinan aku. Bahkan aku tidak ditemani suami karena suami aku kan satpam. Kebetulan waktu itu ada beberapa teman dia yang sakit, sehingga dia harus kerja. Otomatis dia tidak bisa menemani aku ketika lahiran. Meskipun sedih, tetapi waktu itu aku masih bisa tersenyum dan bersyukur karena anakku bisa lahir dengan selamat, sehat dan tidak kurang satu apapun. Setelah selesai bersalin dan masa pemulihan, aku pun pulang ke keluargaku ke rumah. Nah, semenjak itulah suamiku mulai berubah.
Katanya waktu itu karena tuntutan kerja, suamiku ini jarang pulang. Apalagi dia selalu dipindahkan tempat kerjanya, istilahnya di rolling dari posisi kerja di tempat A ke B, kemudian ke C. Jadi gara-gara itu kita ini semakin jauh. Maksudnya tempat kerja dengan rumah aku ini semakin jauh. Awalnya aku berpikir suamiku jarang pulang karena memang dia sibuk ya. Dia kan mencari nafkah untuk aku dan anakku. Jadi aku memahamilah dengan kesibukannya. Apalagi jaraknya ini sekarang lumayan jauh dari rumah tempat kerjanya. Tetapi dugaanku itu ternyata salah. Ternyata suamiku main belakang dengan seorang wanita. Dan wanita itu merupakan orang yang dulu sempat dijodohkan oleh orang tuanya. Panggil saja wanita itu namanya Neng. Waktu itu aku sempat khawatir ya, karena suami ini tidak pulang 3 hari, bahkan waktu itu malah jadi seminggu dia tidak pulang. Dan ternyata dia pulang ke rumah wanita itu yang bernama Neng. Kenapa aku tahu? Karena mertua itu kasih tahu sendiri ke aku. Jadi si mertua itu seolah-olah komporin aku lah kalau suamiku sedang bermesraan dengan Neng. Di situ aku sedih dan sakit. Kenapa mertuaku seperti itu? Aku sangat sedih, sakit, karena ini adalah cinta pertamaku. Kok seperti ini gitu? Aku gak terbayang kalau nikah itu jadi seperti ini. Dan itu menjadi penyesalanku yang pertama telah jatuh cinta kepada orang yang salah. Sebenarnya ini sudah beberapa kali ya. Aku sudah memaafkan dia, memaafkan kesalahan suamiku. Namun yang bikin aku tambah sakit hati itu orang tuanya. Orang tuanya itu justru malah membela wanita itu. Emang dia ini kayaknya lebih srek untuk menjodohkan anaknya dengan wanita itu. Karena hal itu, lama-lama orang tuaku pun juga ikut sedih. Akhirnya orang tua karena tidak sanggup melihat aku sakit hati, jadi mereka meminta aku untuk bercerai. Nah, singkat cerita, akhirnya kita bercerai. Jadi di sini aku bercerai dengan suamiku yang pertama. Ketika bercerai pun aku sendiri loh yang mengurus ke pengadilan. Suamiku ini jangankan datang ya, dia tidak pernah kelihatan. Lagi-lagi ini bikin aku sakit hati. Karena ketika cerai dia itu waktu itu langsung setuju. Karena memang dia sudah memilih wanita itu. Jadi dia ini ketika cerai meninggalkan anak dia yang pertama, itu benar-benar bikin aku sakit hati. Setelah cerai sekian lama, akhirnya aku berjuang sendiri mengurus buah hati aku. Jadi aku menafkahi anakku tanpa bantuan mantan suami. Karena memang aku sakit hati dan aku tidak mau kalau dia ikut campur ke urusan keluargaku. Di situ aku hanya hidup dengan malaikat kecilku menemani hidup, walaupun jujur aja dalam kondisi susah dan kekurangan. Jujur setelah menjalani hidup sendiri, aku merasa bosan. Aku capek dan aku seolah-olah kesepian
dan gimana ya, aku jadi butuh pendamping lah, karena ternyata hidup sendiri itu berat. Di samping itu, aku juga iri kepada orang-orang yang bisa sukses, bahagia bersama keluarga kecilnya. Aku di sini akhirnya mulai bermain sosial media. Aku berharap aku mendapatkan teman dekat yang bisa diajak ngobrol, dan kalau misalnya cocok, bisa jadi ayah dari anakku ini. Setelah beberapa minggu bermain sosmed, aku akhirnya menemukan satu orang laki-laki yang bernama Adi. Tetapi lagi-lagi aku melakukan kesalahan. Waktu itu aku terlalu cepat percaya kepada dia, karena aku waktu itu akhirnya menikah yang kedua kalinya dengan laki-laki namanya Adi. Dan pernikahan ini jujur saja sangat singkat, karena aku hanya mengenal dia lewat Facebook. Lalu kita sempat berbincang-bincang, dan dalam jarak seminggu kita langsung menikah waktu itu. Jadi cepet banget, baru kenal seminggu langsung menikah, karena waktu itu alasannya menurut dia kita nggak boleh pacaran, takut zina. Jadi kita kenal seminggu langsung menikah. Kita waktu itu menikah secara syirih. Dan kenapa orang tua aku merestui? Karena orang tuaku ini tipe orang yang nurutlah sama kemauanku. Yang penting aku cocok, srek, ya udah direstuin. Jadi orang tuaku tuh seperti itu. Dan waktu itu aku memang salah, karena aku tidak mencari latar belakang dia itu seperti apa. Memanglah dia ini secara materi cukuplah, tetapi dia ternyata laki-laki yang sudah punya istri 4. Jadi aku ini ternyata istri kelima dia. Kenapa aku tahu? Karena waktu itu banyak telepon masuk ke HP dia yang ternyata ada nama yang berbeda-beda. Ada yang namanya istri 1, istri 2, Mama Zia, dan istri 4, kayak gitulah. Dan di situ aku stres karena aku merasa tertipu lah. Aku merasa, waktu itu gak karuan, merasa gila karena aku merasa gagal yang kedua kalinya. Karena aku merasa pernikahanku ini sangat dipenuhi dengan masalah dan lika-liku lah. Gak seperti teman-temanku yang lurus, normal. Dan semenjak itu aku tidak mau melihat seorang laki-laki dimanapun. Aku gak mau keluar, aku gak mau bermain handphone, karena jujur aku trauma dengan namanya laki-laki. Akhirnya setelah aku pusing, stres, aku mikir kalau aku gak mau ambil pusing. Dan waktu itu aku ketika tahu dia punya istri lain, aku langsung minta talak. Dan dia pun langsung mengiyakan, karena waktu itu sempat cekcok ya kita. Dan bahkan ketika kita cekcok, karena terlalu besar pertengkarannya, bahkan tetangga-tetangga itu pada tahu dan melihatlah kejadiannya. Dan mau gak mau mereka tahulah kehidupan pernikahanku tuh seperti apa. Setelah itu, beberapa bulan kemudian aku berdiam diri di rumah. Aku mencoba mendekatkan diri kepada Allah. Dan akhirnya aku diberi jawaban sama Allah. Waktu itu aku dijodohkan dengan seseorang santri ya. Dia masih bujang,
namanya Rijal. Akhirnya kita menikah secara sah agama dan negara. Kita nikah dengan mahar seperangkat alat sholat, dan setelah itu tak lama pun akhirnya aku hamil. Itu aku merasakan kebahagiaan, namun ternyata hanya sementara. Mungkin ini sudah jadi garis hidupku lah, karena aku ini kayaknya nikah selalu gagal, selalu akhirnya tuh gak enak gitu. Jadi suamiku yang ketiga ini, dia mengidap penyakit TBC yang sudah komplikasi lah, menjalar ke otak. Waktu itu ketika dia sakit, aku sering banget ngantar dia ke rumah sakit di ujung Berung. Tetapi walaupun kita sudah sering berikhtiar bolak-balik rumah sakit, sampai aku udah nggak memperhatikan diri lah gitu, ngurusin dia. Tetapi Allah berkehendak lain. Suamiku meninggal. Dia meninggal di usia pernikahan yang kelima ya. Jadi waktu itu aku mengandung usia 3 bulan. Jadi bayi ini ditinggal ayahnya di usia ke-3 bulan. Aku mencoba ikhlas lah, selalu mencoba ikhlas dengan ujian yang diberikan Allah. Apapun aku berusaha menjalani, berusaha menghadapi, dan aku selalu berdoa agar setelah ini aku menjadi seorang wanita dan ibu yang baik untuk anak-anakku. Walaupun cobaan datang bertubi-tubi, seolah-olah aku ini setelah menikah gak pernah merasakan kebahagiaan seperti orang-orang yang lain. Dimana aku ini ketika menikah yang ketiga, aku sangat berharap kalau aku ini sudah berubah ya waktu itu. Berubah seperti orang-orang yang lain, bisa hidup dengan keluarga, punya suami yang benar. Tetapi Allah lebih sayang kepada suami saya. Bahkan waktu itu ketika hamil, waktu itu kan meninggal ketika hamil 3 bulan. Akhirnya di usia ke-4 bulan aku keguguran ya, karena waktu itu aku juga sempat stres sih ketika baru-baru ditinggal pergi suami. Dan akhirnya aku keguguran, dan sekarang aku mempunyai 1 anak yang dari suami yang pertama. Saat ini anakku berusia 5 tahun. Dan aku sangat berharap agar Allah memberikan syafaat terhadap apa yang aku hadapi. Semoga aku selalu tabah menghadapi ujian. Dan sekarang ini jujur aku menutup rapat-rapat terhadap pernikahannya. Aku menutup rapat-rapat drama pernikahanku setelah ditinggal suami. Aku memang berusaha bisa menjalani hidup hanya berdua dengan anakku, walaupun dalam kondisi yang kekurangan. Kurang lebih seperti itu teman-teman, kisah drama nikah dari aku. Jujur sampai saat ini aku belum bisa merasakan bahagia lah, karena emang seperti yang aku ceritakan, setelah menikah kehidupanku malah seperti itu. Kemudian sekarang juga aku belum kerja, aku numpang di rumah orang tua. Aku mohon doanya, semoga kedepannya aku semakin baik. Dan doa yang sama buat teman-temanku semua pendengar drama nikah. Terima kasih.